Halo guys. Hai guys. Apa kabar? Selamat malam ya guys. Kalian pasti belum mau ini ya, belum mau tidur. Ngantuk. Sekarang malah aku yang tidak ngantuk. Aku udah makan malam. Tapi aku makan malamnya tadi sore. Jadi lebih ke makan sore sih. Oh my god, pintu. Iya kan. Oh my god. Makasih Kadak Dikduk dari JKT48 stage-nya. Aku kan kayak baru ingat gitu kalau aku tuh kayak nggak pernah nge-live dengan background ini lagi. Dulu tuh sempet sih, cuman kayak karena gelap jadi kayak aku udah nggak nge-live di sini lagi. Cuman ya udah aja gitu. Jadi maaf ya kalau agak gelap, tapi ya udah. Pintu kesayangan aku balik lagi. Aku mana aku inget banget pas kayak aku nge-live di sini tuh kayak komennya, ih minggir dong mau lihat pintunya. Sumpah itu kayak inget banget masa itu. See you Jogja. Oh my god, see you Jogja. Emang nggak boleh ya kenal sama pintu. Tapi kayak kayak aku inget banget pas itu komen-komennya, geser dong mau lihat pintu atau enggak apa gitu. Kangen banget sama pintu, mau lihat AC juga dong, kangen AC. Makasih Kazan fireworksnya. Stop, kangen yang lain. Lebih kangen Jemima sih. Iya lagi. Aku juga kayak kangen Jemima gitu loh. Terima kasih Kak Rayvon roketnya. Terima kasih Kak Rizky Ramahmah hatinya. Kamu ada lihat Jemimoy nggak? Gak tahu lagi. Jemimoy di mana ya? Jajanan apa yang bikin kaget? Udah lihat jajanannya. Maksudnya udah lihat jawabannya. Terima kasih Kak Rayvon hatinya. Aku tahu jawabannya apa. Coba kalian tahu gak jawabannya apa? Semua kangen banget Aita Kata. Oh my god. Aku Aita Kata tuh kapan ya? Sebulan yang lalu. Emang iya? Demi apa sih? Aku Aita Kata sebulan yang lalu. Oh my god. Demi apa sih? Ya aku merasa jiwaku sangat Aita Kata dan aku kangen banget Aita Kata. Cuman ya gitu. Cuman kalau Aita Kata kayak sebenarnya dua-duanya deg-degan sih. Cuman kalau Aita Kata tuh gak tau kenapa kayak ya kan, kangen Jemima Aita Kata. Ya kan, betul banget. Aku kangen Nagiki. I love Nagiki. Kayak itu bener-bener unit song yang aku pinginin dan untung banget aku dapat Nagiki. Karena pas dikasih tahu gitu kan, kayak dapat apa, terus aku tuh udah pingin banget dapat Nagiki. Karena pas itu aku tahu pas konser anniversary. Konser, ya gak sih? Konser. Ya pokoknya gitu. Terus kayak
Terus aku udah pernah Giki, seneng banget. Tapi Giki susah sih menurut aku. Terakhir kata 9 Agustus. Demi apa sih sekarang tanggal 26 September? Oh my god, bentar lagi udah mau 2 bulan. Wow. Terima kasih Kak Rakyan, bangun pestanya. Wow, terasa sangat lama ya aku nggak kata. Tapi aku kangen banget Nageki bersama Kak Intan. Kayak sekangen itu karena kayak aku tuh udah lama kayaknya nggak Nageki sama Kak Intan. Karena ya gak sih? Aku lupa deh. Tapi pas itu aku ingat banget aku kata lagi tuh nggak sama Kak Intan. Pas itu nggak ada Kak Intan. Terus aku kayak sangat miss her banget. Dan Kak Intan gak tau ya Kak Intan kapan. Terus kayaknya pas Kak Intan kata juga nggak sama aku. Jadi ya gitu. Deg-degan gak off air di luar kota? Jujur deg-degan banget. Cuman kayak gak sabar banget sih. Gak sabar banget. Belum pernah apa pakai Isho Glassno. Pernah, sumpah aku pakai Isho Glassno banyak. Karena itu Isho yang paling aku suka di unit song aku. Enggak sih. Nagiki juga suka sih. Cuman aku banyak banget foto pakai itu. Udah packing belum? Belum. Deg-degan mana? Nagiki, Glassno, Junjo Shugi sama Kagami. Itu susah. Yang list deg-degan itu Glassno. Terus Nagiki juga gak terlalu deg-degan sih sebenarnya. Sudah deg-degan sih. Karena kayak dengerin overture-nya tuh kayak lumayan deg-degan sih. Tapi kayak ya menurut aku yang paling list itu Glassno. Terus Kagami deg-degan sih, jujur. Tapi Junjo juga deg-degan banget sih. Semuanya kayak deg-degan sih. Pasti deg-degan ngobrol sama aku. Oke. Halloween deg-degan gak? Halloween deg-degan sih, cuman karena kayak kan pas itu sebelum Halloween itu kan udah Kiboteki kan, jadi kayak udah nggak sedeg-degan itu karena kayak habis joget Kiboteki kan, jadi kayak nggak sedeg-degan itu sih. Tapi kalau dulu itu pokoknya aku paling deg-degan itu Nageki. Itu bener-bener deg-degan. Terima kasih ke Ana hatinya. Itu sedeg-degan itu sih Nageki. Kok gitu sih? Belum mataku gitu sih. Deg-degan telat sekolah apa perform? Dua-duanya. Lebih ke telat sih kayaknya. Sumpah telat itu kayak deg-degan banget, jujur. Kayak walaupun aku tuh kayak berusaha untuk menjadi orang yang santai, karena setelah aku melihat teman-temanku itu kayak mereka tuh sangat santai. Jadi misalnya kayak even kayak udah mepet gitu, mereka kayak udah santai aja gitu kan. Nah aku tuh kayak selalu ingin menjadi pribadi yang seperti itu, yang kayak udah santai aja gitu. Cuma nggak tahu kenapa aku tuh deg-degan banget kalau misalnya mau telat. Kayak padahal pas nyampe itu ternyata teman aku yang lebih telat dibandingkan aku. Cuman kayak deg-degan banget, nggak tau kenapa. Tapi kalau misalnya udah nyampe itu kayak nggak pengen buru-buru masuk kelas gitu. Kalau telat latihan jujur belum pernah. Ya karena kayak gitu deg-degan banget kalau bisa telat. Terima kasih Kak Ana, bangun pestanya. Kalau latihan belum pernah telat, cuman mepet pernah. Cuman jarang sih. Bohong, bener. Sumpah, bener banget. Itu bener banget. Dingin banget guys di sini.
nunggu lift. Iya lagi, bener, sumpah iya. Kayak apalagi kalau misalnya lagi kayak di hari itu tuh lagi kayak mepet banget, bisa kayak 3 menit lagi atau 5 menit lagi. Terus kayak gak tau kenapa semua lift, semua kendaraan atau semua jalur, semua apapun itu jadi terasa lambat. Kayak bener-bener kayak dunia tuh support untuk telat gitu loh. Kayak semua itu jadi terlambat. Padahal biasanya nih ya kalau misalnya punya banyak waktu, itu nggak tahu kenapa kayak ya udah santai aja gitu. Tapi kalau misalnya lagi kayak perlu untuk cepet, itu semuanya tuh support. Kayak dunia pun itu kayaknya support untuk kita datang telat gitu. Lari biar gak telat. Iya sih sebenarnya lari biar gak telat, cuman jujur aku malu untuk lari, kayak kayak agak terlalu pusat perhatian banget ya kalau lari. Tapi aku pernah sih pas itu gak lari, ini pokoknya teknik jalan. Pokoknya aku tuh punya teknik jalan guys, teknik jalan cepet. Tapi itu aku baru kasih tahu tips itu ke siapa ya pas itu, kayak ke Rili deh aku pas itu. Tapi pas itu aku juga kasih tahu ke Maira atau ke siapa gitu. Pokoknya aku punya tips jalan, bukan jalan cepat, tapi kayak jalan sambil loncat gitu gak sih? Tapi kayak nggak kelihatan aneh, karena kalau bisa loncat tuh kan aneh ya. Tapi ini ada larinya, jadi ini combo antara loncat, lari, dan jalan. Pokoknya itu teknik jalan Jemima, itu bener cepet banget. Terus pas itu ya aku sama Rili kan kayak kita berdua mengikuti teknik jalan itu kan. Oh iya, aku sama Rili sama Ekin pas itu. Apa sama siapa ya? Gak tau. Nah terus itu bener-bener ya cepet nyampe itu. Bahkan pas itu ada orang temen aku yang jalan itu biasa aja, yang jalan itu normal dengan kita menggunakan teknik jalan gitu tuh bener-bener cepet banget sampai kita tuh nungguin kayak ih lama banget sih jalannya, karena teknik jalan itu bener-bener sengaruh itu. Cuman agak malu sih jujur, karena kayak agak terlalu loncat-loncat gitu. Tapi aku dulu tau gak sih, aku punya temen yang kayak sering banget diledekin karena kalau jalan itu twing-twing. Kalau jalan tuh kayak gini-gini. Kalian tau gak sih orang yang kayak gitu? Tutor gak mau, itu agak memalukan sih. Itu kayak mirip, teknik jalannya tuh mirip apa ya? Mirip apa sih? Pokoknya kayak gitu deh kakinya. Orangnya apa rambutnya gak tau, tapi pasti kayak pas itu terima kasih Kak Ana balon pestanya. Pas itu aku punya temen yang dia tuh kalau jalan gak tau kenapa kayak kalau jalan tuh aku merasa ada yang aneh, kayak kenapa ada yang berbeda gitu kan. Ternyata kayak orang tersebut itu kayak naik turun gitu jalannya. Jadi kalau misalnya jalan tuh kayak terima kasih Kak Yor balon pestanya. Apa yang naik turun? Badannya naik turun, sumpah. Terus kayak kita tuh pokoknya selalu ngeledekin orang ini, karena kayak kalau jalan tuh terima kasih Kak 12 Jemimanya. Kalau jalan tuh kayak naik turun. Terus aku pas itu kan aku udah lama tuh gak ketemu sama orang itu. Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Terus aku kayak nanya gitu kan, sekarang jalannya masih naik turun. Terus kayak dibilang enggak, udah enggak. Udah berubah katanya. Itu gak jahat, terus kayak aku cuma nanya aja. Terima kasih Kak Mas Alvin, Mas Batangnya. Itu aku cuma nanya doang, maksudnya kayak apakah masih gitu. Itu kan kayak aja menjadi rutinitas. Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Nah itu lucu banget sih kalau dipikir-pikir. Sering-sering ngobrol sama Jemidi biar gak jahat. Iya ya. Kacamata aku di situ, kacamata aku. Udah ketemu dan di situ. Tapi tau gak sih, aku beli kacamata tapi kayak aneh, kayak capung. Terima kasih Kak Ibnu Jemimanya. Aku gak tahu kayak kacamata yang cocok tuh apa, karena aku kayak mencoba kacamata yang kotak gede gitu kan. Kayak capung guys, jelek banget. Kayak aku ngeliat kayak kegedean kacamatanya sih. No, gak suka.
gak sih, kayak capung. Jadi kayak gak tau kenapa area sini tuh kayak lebih besar gitu loh dibandingkan area lain. Terima kasih Kak Ana, bahan pestanya. Kacamata frameless. Tapi kalian suka gak sih kalau kacamata tuh gak ada lensanya? Jujur kayak aku pernah kan mencoba untuk menghancurkan kacamata aku. Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Cuman kayak aneh gak sih? Kayak gak tau sih. Aku merasa kalau pas foto itu aneh. Terima kasih Kak Ranca, bahan pestanya. Aku merasa pas foto tuh aneh karena kan kacamatanya glossy kan, jadi kayak pas foto tuh ininya glossy, frame itu glossy, tapi kayak matanya tuh matte karena kayak misalnya kulitnya gitu gak ikut glossy. Teman-teman IDN belum tahu Jemima kotak. Terima kasih Karanca, bahan pestanya. Jemima kotak, sejak kapan Jemima kotak? Gak ada, tidak boleh memberitahu berita lain. Terima kasih Karanca, bahan pestanya. Sumpah aku pikir itu lucu guys, ternyata bagi kalian enggak ya? Kayak aku tuh ya pas gue tuh lucu banget sumpah. Terima kasih Karanca, bahan pestanya. Terima kasih Karanca, hatinya. Sumpah aku pikir itu lucu, makanya aku tuh kan kayak kasih gitu kan, karena aku merasa kayak ih lucu banget. Terima kasih Karanca, bahan pestanya. Tapi ternyata terima kasih Karanca, bahan pestanya. Masa ada yang bilang itu aneh? Padahal enggak kan? Terima kasih Karanca, bahan pestanya. Itu aku pas ngeliat itu lucu banget. Makasih ya Karanca. Terus ada Jemima ini, Jemima twist. Terima kasih Kak Yogi, Jemimanya. Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Yang ada di pikiran kamu pas pakai itu filter apaan? Gak ada, kayak aku kan ya udah aku ngeliat efek itu kan. Terus ya udah lucu, terus ya udah aku kayak gemes. Terus ya udah deh aku taruh di PM. Emang gak lucu? Terima kasih Kak Mas Alvin, Mas Batangnya. Pas lihat PM kaget. Sumpah ya, itu gak semenyeramkan itu. Sebenarnya ada satu lagi yang kayak cuma kepala doang. Cuman nggak jadilah kan itu jelek. Jadi ya udah yang kotak aja karena lucu. Kurang banyak. Pas nggak mau. aku aja pas taruh itu di PM kan. Terus aku ngeliat ada yang bilang itu aneh. Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Terus aku langsung kayak emang iya ya seaneh itu. Emang cuma aku doang yang mikir itu lucu ya. Terus aku kayak I kind of regret, tapi nggak regret juga. Cuman kayak ya gitu. Terima kasih Kak raketnya. Terus kayak ya udah, terus masih ada satu lagi kan yang kepalanya doang. Tapi itu kalau itu emang beneran aneh sih. Kayak aku merasa itu aneh sih. Jam, kamu tahu nggak ini apa? Spraynya Ekin nggak pernah diganti. Emang iya? Emang spraynya Ekin nggak pernah diganti? Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Mungkin spraynya itu pernah diganti, cuman terima kasih Kak Yogi Jemimanya. Pernah diganti, cuman motifnya itu cuma itu doang. Jadinya ya kelihatannya kayak nggak pernah diganti, cuman motifnya ya kan. Jadi spray itu emang motifnya mungkin dia emang orangnya minimalis dan orangnya setia gitu, jadi suka pakai motif yang itu aja. Jadi kayak kesannya tuh kayak kok setiap live atau apapun itu kok kayak nggak pernah berubah. Terima kasih Kak Akbari Haji bawa pestanya. Tapi sebenarnya itu emang motifnya sama, tapi dicuci kok guys, gak boleh gitu. Terima kasih Kak 12 Jemimanya.
si paling setia. Iya kan, tapi ada tahu orang kayak gitu yang misalnya kayak pakai satu barang itu dan itu bakal kayak selamanya dia pakai itu, nggak ganti-ganti. Aku udah nonton live kamu kan? Iya. Kamu tahu gak kalau Ekin nggak bisa kena AC yang dingin banget? Terima kasih Kak Alvin, bulan pestanya. Emang iya? Sebab aku baru tahu. Tapi iya sih, kayak aku nggak pernah melihat. Terima kasih Kadak TikTok dari JKT48 stage-nya. Aku nggak pernah lihat Ekin yang dingin banget karena ya emang aku nggak pernah ke rumahnya Ekin sih. Tapi aku tahu kalau misalnya dingin banget itu Cikaela. Sebab guys, dia dingin banget. Terus pas konser Full House itu aku kan ke kamarnya Cicito sama Kawi. Terus sumpah itu dingin banget, kayak sedingin itu. Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Dan menurut aku ya, Myra tuh lucu banget karena dia tuh bisa tidur dengan segala posisi. Tau gak sih, dia tuh bisa tidur dengan segala posisi. Karena pas itu kita kayak lagi ngobrol gitu kan, kita kayak bersembilan tuh lagi ngobrol, kayak nggak tahu sih ngobrolin apa. Terima kasih Kak Bariaji roketnya. Terus kayak kita lagi ngobrol gitu-gitu, terus tiba-tiba ada satu orang yang udah tidur, tapi dia tuh tidurnya tuh bukan, ya dia tidur di kasur, cuman kayak bukan posisi tidur gitu loh. Maksudnya bukan, kan kasur tuh kan pokoknya di sini kan sisi tidur gitu, pokoknya dia bukan di sisi tidur gitu, dia kayak kebalik-balik gitu. Terima kasih Karanca hatinya. Terus jadinya tuh Cici tuh kayak so sweet banget, dia kayak kasih Myra itu selimut biar nggak kedinginan. Oh. Tapi ya, padahal kita tuh kayak kita berdelapan tuh masih bangun dan dia tiba-tiba kita ngeliat nih, pantas kayak sunyi, pantas ada suara satu orang yang menghilang. Tapi ternyata dia itu tidur. Terus sama juga pas itu dia tidur pas yang konser itu. Terima kasih Karanca, belum pestanya. Eki lebih milih kipas dibandingkan AC. AC minimal 20 plus. Oh iya. Demi apa sih, aku baru tahu sih kalau itu. Kalau aku tuh gak terlalu bisa dingin tapi gak bisa panas. Sumpah kalau panas tuh bawaannya emosi, gak bisa. Tapi aku baru tahu sumpah Ekin itu. Nanti Jogja sekamar sama siapa? Nah, jujur sebenarnya aku udah janjian nih sekamar sama satu orang ini. Cuman kita nggak tahu ya ntar kedepannya seperti apa. Tapi aku udah janjian sih, cuman nggak tahu deh, kita belum ngomongin lagi. Coba kamu tanya Ekin sekarang. Terima kasih Karanca, belum pestanya. Dia bisa kata-kata gak sih? Dia kata-kata kan ya? Yes. Sobat Glass Toko. Terima kasih Karanca, belum pestanya. Aita kata, dia bisa Aita kata, emang dia itu udah selesai sih harusnya. Terima kasih Kak Yogi, Kak Intannya. Iya, abis yoga kayak kamu beda mulu. Gak ya, enak aja. Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Kemarin tanggal 24 Jemima show loh. Hargai itu. Terima kasih kata Jus roketnya. Lebih milih kipas. Typo guys. Gak tau sih guys dia bakal main HP apa enggak, jujur. Ya udah kita anggap aja kita anggap aja kita nggak nanyain karena kayak ya udah dia bakal balas itu lama. Tapi kayak kadang-kadang tuh seneng tau gak sih kalau misalnya orang yang kayak dia tuh slow respon kan, tapi kayak tiba-tiba dia tuh menjadi fast respon, terus kayak bahkan kayak jadinya kitanya yang slow respon dan merekanya fast respon, kayak serem banget gak sih? Tiba-tiba kayak serem banget, kayak rasanya tuh ada keajaiban dunia. Dia memang ada pohon wish. Oh my god, pohon wish. Itu kapan? Itu ulang tahun Myra ya? Telepon aja.
Jangan guys, kita jangan mengganggu orang. Tidak boleh mengganggu orang. Terima kasih ke Ana, roketnya. Aku pas itu pernah kayak dibilang kalau misalnya ngechat itu gak boleh nge-spam, karena kayak kita nggak tahu sebenarnya orang itu tuh lagi ngapain. Terima kasih Kak Zada, Kak Intannya. Pas itu aku pernah kayak dibilangin gitu kan, kayak aku kan sering banget nih misalnya nggak dibalas, terus aku kayak nge-spam gitu kan, tapi nggak PPP, tapi maksudnya kayak ya gitu. Terus kayak aku pernah dibilangin sama papi aku, dibilangin kayak kita tidak ada yang tahu loh. Terima kasih Kak Rizky Ramahmah, Cidelinnya. Kita tidak pernah tahu loh orang itu lagi ngapain di sana. Kali aja kayak kita tuh mengganggu mereka, yang misalnya mereka lagi ngapain, kayak lagi istirahat kayak atau apa gitu. Terus ya udah, semenjak itu aku tetap ini sih, tetap nge-spam sih. Karena kayak udah aja gak sih, kayak sama teman sendiri kayak udah, kecuali sama orang yang kayak penting gitu ya, guru gitu. Nah itu, tapi kalau sama teman sendiri kayak ya udah sih, kita teman, masa sama teman kayak gitu, ya udah deh, biarin aja. Kirain bakal benar, tapi kayak iya gak sih, kalian sama teman kalian juga nggak masalah gak sih di spam? Ya kalau aku sih gitu ya, misalnya kayak terima kasih Kak Zada, hatinya, walaupun aku sibuk, tapi kalau misalnya aku kayak di spam ya kesel sih kadang-kadang, cuman kayak ya udah aja gitu, langsung fit call. Nah kalau langsung fit call tuh really sumpah guys, pas itu mau VC ya, mau VC yang tanggal berapa ya, yang kemarinan itu mau VC, terus ya udah, aku kan bilang aku tuh masih nonton, aku bilang soalnya kan kita kalau VC tuh dia tuh kayak pokoknya selalu mencari diriku gitu, karena nggak tahu kenapa kita tuh VC tuh kayak kebetulan banget jadwalnya tuh selalu sama, jadi kayak ya udah jadinya kayak dia nelfonin aku kan, terus aku bilang aku masih nonton, terus dia kayak tetep nelfon tuh, terus kayak aku masih nonton, terus kayak ya udah deh, terus ya udah. Terus 5 menit kemudian dia telepon lagi, terus kayak aku bilang sabar, masih nonton, belum kelar nontonnya, nonton sambil siap-siap. Terus kayak ya udah, terus aku pas telepon dia, tau gak sih, aku pas telepon dia sedetik setelah itu dia keluar karena dia udah mau VC. Jadi ya udah sih, mungkin emang aku telatnya teleponnya telat. Evokin udah berapa? Evokin nggak tahu lagi, 230 something. Cuman kayak nggak tahu sih, aku merasa kayak Evokin tuh nggak pernah mati, tapi kayak selalu nggak bertambah tau gak sih, nggak tahu kenapa. Terima kasih Kak Alvin, Ekinnya. Terima kasih Kak 12, Jimimanya. Udah nggak hype strik-strikan. Itu masih sih. Cuman terima kasih Kak 12, Jimimanya. Cuman aku kayak kemarinan itu ya, aku punya strik gitu kan sama Ekin. Terus aku menghapus aplikasinya dan kayak nggak punya strik gitu sama dia. Terima kasih Kak Yogi, Jimimanya. Tapi emang iya sih, kayak strik itu terima kasih Kak Ana, balon pestanya. Kayak udah bosen aja gitu sih. Tapi karena mungkin udah ratusan, jadi kayak nggak berasa gitu. Tapi nggak tahu kenapa streak itu hari-hari ini tuh berjalan lama banget. Karena kan kayak kalian tahu kan, kayak aku tiba-tiba sama Maira tuh kayak streaknya 80 atau berapa gitu. Nah terus aku punya nih streak, sama Kak Keti. Terus streak aku nggak nambah-nambah guys. Ya nambah sih, cuman maksudnya kayak masih 30 doang, kayak nggak nambah-nambah. Kalau Kak Awi kayak really makan mulu tapi nggak pernah gemuk, Jam. Apa itu? Thank you infonya. Tiba-tiba banget ya ngomongin Kak Awi sama kayak Rili. Emang nggak boleh? Boleh kok. Tapi kayak aku jadi keinget Kak Awi.
live. Terima kasih Kak Fan Jemimanya. Ini baju Doraemon kan? Yes. Lihat, ini ada kantongnya. Terima kasih Kak Ana, balon pestanya. Lagi main game apa jadi? Aku lagi main game. Terima kasih Kak Meristera, JKT48 show-nya. Jadi aku lagi main game yang ini alay banget ya. Aku literally kayak, terima kasih Kak Alvin Jemimanya, yang literally really pas itu ngeliat game aku, terus kayak dia ketawain, sama Kak Gia juga ketawain, kayak please. Terima kasih Kak Tito fireworks-nya. Jadi gamenya itu adalah tentang kayak apa ya, terima kasih Kak Fan Bang Pestanya, tentang kayak dress up gitu deh pokoknya. Sumpah jujur malu, tapi aku suka banget sama game kayak gitu. Tentang kayak dress up gitu loh, kayak cewek didandanin. Itu satu-satunya game yang aku suka. Terima kasih Kak Ana, hatinya. Terus tapi itu tuh kayak emang satu-satunya game yang aku bakal yang aku tuh emang mainin itu terus, karena pas itu aku ingat banget, aku pas itu udah mainin game ini kan, aku mainin game ini tapi HP-nya tuh mati, ya mati sampai kayak nggak kebangun sampai sekarang guys, dia masih mati HP-nya. Terus kayak aku tuh kan bingung ya, aku lupa nama aplikasinya apa, terus aku tuh kayak nyari gitu, bentar nama aplikasinya apa ya, aku kayak mengingat-ingat kembali gitu kan nama aplikasinya apa. Terus aku bener-bener nyari dengan semua keyword, cuman kayak nggak ada yang itu, nggak ada yang ketemu. Terus akhirnya aku ketemu. Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Terus aku udah mainin itu di semua HP aku. Semua HP aku ada itunya, ada game itu jadinya, tapi ada yang mati sih HP-nya. Sebenarnya aku main game yang lain sih. Sebelumnya aku pernah main game yang lain, cuman aku pas itu kan mabar ya. Sok banget ya, pas itu aku mabar. Terus aku kalah mulu. Terus ya udah deh, jadi aku kayak males main itu. Karena pas itu aku kayak di joki gitu mainnya, jadi kayak pakai akun aku tapi kayak orang lain yang mainin. Cuman aku aku digendong, jadi aku males. Terus karena nggak bisa, terus tau gak sih, aku tuh kalau main itu tuh pokoknya nggak tahu yang penting aku pencet aja, pencet skill, terus pencet tombol yang ada, pokoknya yang bisa dipencet tuh aku pencet aja. Sebenarnya aku nggak ngerti. Terus ya udah, yang penting aku maju terus pencet terus mundur, terus udah maju pencet mundur. Terus kalau udah mau mati ya udah kita ini dulu, apa sih, ngisi itu dulu, ngisi usia, ngisi apa sih namanya, ngisi ya pokoknya gitu, nggak tahu namanya apa. Terus ya udah pokoknya gitu aja kalau aku main itu. Tapi aku pas itu cuma main sekali dan kalah. Terus ya udah, aku kan kayak minta joki gitu ya. Terus kayak ya udah menang, tapi kayak jadi kayak buat apa ya main game kalau mesti di joki gitu, karena kayak at the end kayak nggak bisa main sendiri kan. Terus ya udah, terus aku sempet main, pokoknya itu aku jago banget deh, aku lupa nama gamenya apa, tapi bukan di HP. Terus kayak itu pokoknya jago banget ya aku main itu. Aku kayak hampir loncat tau gak sih mainnya, kayak gitu. Pasti di joki. Oh my god, dia lagi. Bukan. Terima kasih Kak Mas Alvin, Mas Batangnya. Ya kan, main game di joki emang kayak nggak seru gitu, makanya jadi ya udah aku menghapus dan aku udah nggak pernah itu lagi, nggak pernah main lagi. Terus ya udah, jadi aku main dress up, nge apa sih, kayak salon gitu. Tapi aku sering banget tau kemakan iklan, sumpah. Tapi gak tau kenapa game-game iklan tuh seru banget. Tapi pas aku udah download tuh ya, kayak bosen banget. Terus jadi aku kayak
kayak aku uninstall. Iya kan, kalau misalnya iklan tuh seru banget. Terus biasa kan iklan tuh, terima kasih Kak Zada hatinya. Biasa kalau misalnya di iklan tuh kan ada kayak bisa main gitu kan, bisa kayak trial main dulu. Nah pas trial tuh kayak seru banget. Terus rasanya tuh kayak pas udah habis nih trial game itu rasanya kayak sedih banget karena kayak seseru itu. Tapi pas di download, oh my god, kayak nggak ada sehari dimainin tuh udah langsung di uninstall. Terima kasih Kak 12 hatinya, Jemimanya. Ya kan, kayak pokoknya gak ada game yang bertahan di aku kecuali game dress up itu game terseru. Salah sebut gift mulu ya kan, sumpah ya. Kayak dari zaman kapan ya, ini baru-baru, sumpah dari live sama video juga kayak gitu, nggak tahu deh, kayak emang gitu. Aku udah nggak main game, udah nggak ada yang seru ya kan. Relate banget. Udah dari 2 live terakhir ya kan, aku juga merasa kayak kok gitu ya. Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Tapi kayak aku tuh tadi tuh udah ngeliat itu Jemima, cuman nggak tahu kenapa mulut tuh keluarnya hati. Ya udahlah, emang kadang tuh nggak sesuai gitu, cuman ya udah. Nggak sih main game kalau nggak ada teman. Karena aku main game dress up ya, jadi kayak nggak relate. Aku main dress up sih main sendiri ya, nggak sama teman. Nggak mabar, sorry. Main game sendiri. Kerotok kuping bisa nggak? Aku bisa tahu. Telinganya tuh nggak sih yang gerak-gerak gitu. Dulu ada temen aku yang dia itu memamerkan kalau misalnya dia itu bisa menggerakkan telinganya, maju mundur maju belakang, depan belakang. Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Ya kan, itu bisa tahu, itu kayak literally gimana caranya? Gimana sih kok? Aneh malah jidatnya. Terima kasih Kak Alvin hatinya. Teman kamu lagi aja nih bawa-bawa, tapi dia teman yang beda. Tapi kayak soalnya itu aku ingat banget karena dia tuh kayak pamer banget, sumpah. Pas itu kayak, tapi pamer, maksudnya aku bukan gak suka sama dia, tapi biasa lucu karena dia memamerkan itu. Karena kayak pas itu dia kayak aku bisa menggerakkan telinga loh. Terus kayak aku ngeliat kan, jago banget dia. Terus ya udah deh, aku juga bisa, tapi sekarang kayak udah nggak bisa deh. Tapi kayak bisa. Kayak kamu dong suka pamer. Enggak loh. Terima kasih Kak Alvin hatinya. Enggak suka pamer. FOMO ya, pengen coba juga. Kayaknya aku tuh emang kayak udah ada apa sih, FOMO itu udah menjadi my middle name. Karena kayak ternyata dari kecil tuh kayak gitu. Terus yang tadi aku ceritain itu kan, temen aku kalau jalan tuh kayak turun naik gitu. Aku sempet ngikutin, tapi aku nggak ngikutin. Maksudnya aku cuma kayak coba doang, tapi kayak aku nggak itu. Terima kasih kata Jus roketnya. Karena menurut aku tuh aneh. Supaya itu aneh banget jalan kayak gitu. Makanya itu kan sampai aku chat lagi pas aku udah nggak bertemu dia lagi. Aku kayak terima kasih Kak Padli belum pestanya. Aku kayak ngechat dia lagi, apakah masih turun naik atau tidak. Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Terima kasih Kak Padli belum pestanya. Gak apa-apa, FOMO itu kebutuhan hidup. Sebenarnya iya, cuman kayak kadang-kadang tuh kayak tidak baik ya. Terima kasih Kak 12 Jemimanya. Tapi untuk menjadi berbeda sendiri di lingkungan kalian tuh juga kayak aneh gak sih? Iya gak sih? Misalnya kayak di suatu kerumunan orang,
terus kayak kita yang beda sendiri gitu. Kalau misalnya kita ngikutin kayak kita FOMO, cuman kalau kita nggak ngikutin kayak aneh gitu, kita kayak sendiri. Jalannya kayak penguin. Kalau penguin itu bukannya itu ya, penguin itu gini nggak sih? Gak tau sih, tapi aku nggak tahu itu namanya apa. Tapi karena aku udah terima kasih Kak 12 Jemimanya, karena udah nggak ketemu jadi aku nggak tahu sih. Terima kasih Kak Padli, balon pestanya. Jemima trapesium. Hah. Nah itu loh maksudnya. Terima kasih Kak 12 Jiko Shokai Jiko. Iya kan, nah itu teman aku tuh juga ada yang kayak sambil jalan tuh jinjit gitu. Makanya itu yang aku bilang dia naik turun, karena kayak sambil jinjit, jadi bisa jinjit turun. Tau gak guys orang yang kayak gitu? Bukan ada yang kayak gitu, tapi nggak full jinjit ya, tapi jinjit turun. Bukan itu. Terus aku punya konspirasi sendiri ya, itu kenapa kok bisa kayak dia tuh jalannya kayak gitu. Cuman kayak gak usah deh. Terima kasih Kak Alvin, balon pestanya. Terima kasih Kak Fan, light sticknya. Mungkin karena kakinya sakit. Tapi malah kaki tuh jadi sakit gak sih kalau jalan kayak gitu? Tapi gak tahu sih. Tapi katanya dia pembelaan kalau misalnya dia tuh, kata orang-orang yang lain tuh juga kayak gitu. Pokoknya kayak gitu deh. Kayak gitu. Terus aku kayak emang iya. Terus aku menemukan lagi sosok seperti itu. Terus aku melihat yang lain, terus aku kayak lah iya bener kayak gitu. Semuanya kayak gitu. Kakinya panjang sebelah. Oh my god, jahat banget. Nggak ada yang berkonspirasi seperti itu. Kamu ikutan gitu juga? Enggak dong, aku nggak ikutan gitu juga, karena kayak agak aneh ya kalau misalnya kayak aku bercandain naik turun, tapi kayak aku juga ikut naik turun gitu. Aku nggak gitu juga sih, cuman kadang-kadang seru juga sih. Aku pokoknya mau bikin teknik jalan sendiri. Aku teknik jalan cepet. Pokoknya kalau misalnya lagi telat, kalian itu harus menggunakan teknik itu. Ejep udah balas. Oh iya, aku baru nyadar aku di Andi. Pantes kayak sunyi banget. Oops, ternyata di Andi, nggak di Andi, dia nggak balas. Dia belum balas guys. Bayangin aja. Kalian tim D&D atau enggak? Aku enggak sih, sebenarnya aku enggak tim D&D sejujurnya. Cuman kayak takut aja ntar berisik. Jadi ya aku D&D sebelum live. Tapi biasa aku enggak D&D karena aku pas itu pernah D&D kan. Kayak aku ikut D&D. Aku D&D terus karena aku tuh kan kebiasaan nungguin notif ya, jadi kayak aku lupa kalau misalnya aku D&D, terus aku merasa kayak kok nggak ada notif ya, terus ternyata tiba-tiba kayak udah notif banyak banget, terus semenjak itu aku kayak nggak pernah D&D gitu. Iya kan nggak pas kegiatan aja aku D&D. Betul sekali. Karena D&D tuh gak enak. Terus kayak D&D tuh rasanya kayak was-was gitu gak sih? Kayak kita takutnya tiba-tiba ada notif apa atau pemberitahuan apa, kan kayak takut gitu ya kalau D&D.
Jadi aku lebih suka notif sih. Tapi sebenarnya kadang-kadang aku juga suka banget suara ketikan. Ketikan tuh ada suaranya, cuman pas itu aku pernah kayak lagi menunggu di tempat yang lumayan rame, terus ada suaranya kayak ketikan gitu kan, terus aku malu. Jadi semenjak itu aku kayak matiin gitu. Tapi biasanya tuh aku suka banget ada suara ketikannya karena kayak estetik aja gitu didengar. Tapi kayak malu gitu, terus kayak tring kayak pokoknya kenceng banget deh. Jadi semenjak itu aku kayak aku nggak ada suaranya. Tim getar dibandingkan suara. Ya kan, setuju kan, tim getar, yes. Lebih mending getar. Tapi tergantung sih. Kalau misalnya aku di hari itu kayak aku harus berjaga-jaga, aku nggak getar, aku kayak ada suaranya. Cuman kalau misalnya di hari itu kayak udah chill aja gitu, aku tim getar. Tapi kalau misalnya lagi ada kegiatan yang kayak gitu, aku D&D. Ya gitu. Tergantung sih. Tim nunggu notif tweet Jemima. Bohong banget. Tidak boleh berbohong ya. Kalau getar doang takut pas HP hilang nggak bisa ditelepon. Nah itu sebenarnya iya banget, sumpah itu iya banget. Karena pas itu aku pernah kayak kehilangan HP aku, terus aku kayak minta telepon temen aku kan, tapi nggak ada suaranya, jadi kayak ya udah percuma gitu kan ditelepon. Tapi pas itu aku ingat banget pas aku baru dapet HP, terus aku kayak mungkin norak gitu ya baru dapet HP, terus ya udah aku tahu gak sih, tapi ini aku malu kalau misalnya ada ininya, ada suaranya. Karena pas itu aku tahu gak sih HP telepon itu pakai lagu, sebenarnya lagunya itu apa aku lupa. Terima kasih Coffee Lux Jemimanya. Terus pakai lagu tuh, itu lagu kenceng banget. Terus aku lupa itu lagu apa. kayak aku ingat deh lagunya apa, sumpah. Bentar, lupa sih, tapi kayak aku harus cari dulu, tapi aku inget, sumpah. Apa ya judul lagunya ya? Siapa ya namanya ya? Oh, gak bisa, pokoknya aku pakai lagu itu. Ih, malu banget loh. Terus aku pernah pakai lagu, aku nggak tahu ya kalian tuh tahu lagu ini apa enggak, tapi pokoknya gak mau deh, malu spill, gak mau. Jadi aku spill yang ini aja ya, telepon. Tapi aku sebenarnya ada satu lagu lagi buat alarm. Karena kan supaya bisa kebangun kan harus pakai lagu yang ngagetin kan. Terus makanya aku pakai lagu yang beda lagi. Pokoknya kalau lagu telepon aku ingat banget aku pakai lagu Come True. Sumpah, kalian tau gak lagu ya? Supaya itu lagu telepon aku itu guys dulu. Tapi sekarang udah enggak. Kalau misalnya lagu alarm aku itu beda deh, lagu alarm aku apa ya? Aku ingat sih jujur, karena ini aku sering banget bercandain. Karena aku dan Kokoku menggunakan lagu ini. Enggak sih, lebih ke aku sih. Tapi ini dari apa ya? Tapi gak usah deh. Ya gitu, pokoknya dulu kayak aku setel lagu Come True
buat telepon. Nah terus pas itu aku pernah ditelepon di tempat umum, terus itu kayak suara kenceng banget kan pakai lagu itu. Semenjak itu tuh aku malu kalau misalnya pakai lagu, karena kayak malu banget guys suaranya, bayangin aja deh. Jadi ya udah, aku tim getar aja. Alarm pakai suara Ekin aja pasti bangun. Emang Ekin ada itunya ya? Ada suara alarmnya gitu ya? Yang aku tahu yang ada suara itu siapa ya? Siapa ya? Cikaela ada ya, Cikaela? Atau Kaintan? Gue pas itu aku kayak pernah ngeliat gitu deh. Cikaela kayak ada gak sih? Alarm kamu, Cicito, sama Rili yang halo. Hah? Yang mana itu? Emang aku pernah ya? Emang gak pernah deh. Itu yang mana ya aku Rili halo? Yang di tweet waktu itu idean bertiga. Emang iya? Sumpah nggak inget. Tapi kayak aku tuh nggak merasa aku pernah membuat alarm gitu. Masa sih? Aku kirain yang di PM. Tapi pas itu aku sama siapa yang di PM itu ya? Tapi pas itu aku pikir yang di PM itu, tapi ternyata bukan ya. Bikin alarm gak bisa guys, gak bisa. Bohong, bener atau gak bisa. Sebenarnya poni aneh banget sih. Tapi kan bisa lihat ya, ini baby hair aku tau guys. Bentar. Ini baby hair aku udah sepanjang ini. Oh my god. Lihat guys, ini baby hair aku. Terus aku inget banget pas itu aku kayak pamer karena kayak aku kayak baby hair aku udah panjang banget. Kita lihat ya baby hair Jemimah. Baby hair Jemimah tuh udah kayak sepanjang itu. Ini aneh. Oke. Kamu nggak bisa sehari nggak pakai roll rambut. Jujur sebenarnya kalau aku ceritain ntar aku dibilang FOMO lagi. Tapi sebenarnya iya, karena kayak Ekin kan yang pakai roll rambut. Terus aku tuh kayak dulu aku udah pakai roll rambut, cuman aku nggak pakai yang kayak gini. Aku nggak pakai yang kayak gini. Aku pakainya itu yang nggak ada ininya. Nggak ada ini. Pokoknya dulu aku pakai yang kecil, terus dia kayak plastik gitu, nggak ada gini-giniannya. Jadinya kalau misalnya nge-curl poni itu kayak curly banget, kayak tau gak sih poni itu kayak bener-bener zolt gitu, kayak gitu banget deh. Terus jadinya semenjak itu aku tuh pokoknya aku punya banyak banget trollan, cuman kayak at the end aku nggak pakai karena aku merasa kayak I'm not satisfied with the result, jadi aku nggak lanjutin. Terus aku akhirnya dia pas itu pakai model kayak gini tapi dia lebih kecil. Terus ya udah aku kayak pinjam kan, karena pas itu aku kayak lepek banget, jelek banget, kayak gak suka. Terus ya udah pas aku pakai ini punyanya Ekin, aku merasa kayak bagus banget, sebagus itu. Tapi aku mau pinjam terus nggak enak kan, karena dia juga mau pakai kan. Jadi kayak ya udah semenjak itu kayak aku beli sendiri.
Terus aku belinya yang besar dan warna pink. Sebenarnya ini tuh aku nggak beli warna pink guys. Sebenarnya ini tuh kayak random, kayak gacha. Tapi I got the pink one. Like they know me so well with the pink. Tapi sebenarnya aku nggak pengen pink sih. Sebenarnya aku pengen hitam. Cuman kayak ya udah dapet yang pink jadi ya udah. Kirain jadi punya Kin. Tapi gak tau ya, aku merasa orang-orang tuh jadi kayak know me so well gitu loh. Gak tau sih, tiba-tiba aja gitu. Teracuni Roland Ekin ya kan, tapi itu aku pernah punya Virgie, tapi kayak I feel bad to her karena kayak minjem terus, kayak gak enak gitu. Tapi dia tuh kayak baik, karena kayak aku minjem dia tuh mau, tapi kan aku gak enak ya, jadi kayak ya udah deh, aku beli sendiri. Terus sebenernya ya gitu. Dan sejujurnya Ekin punya tuh warna hitam. Terus aku tuh pengen punya warna hitam, bukan kayak not because of her, cuman kayak ya emang hitam tuh kayak lebih netral. Dan juga kayak rambut kan bisa rambut tuh rontok ya, supaya nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan sih, tuh rapi ya. Tapi aku pas itu rapi bersih. Tapi pas itu aku pernah punya Roland yang kayak tuh nggak sih, nempel gitu rambutnya di sini. Tapi kayak ya udah aku dapatnya yang ini. Jadi ya udah, kita syukuri aja yang didapatkan. Jadi udah. Fungsi roll rambut sesuai dengan namanya, yaitu adalah untuk nge-roll rambut kita gitu. Di Bima pas meet and greet ponian. Gak tau sih, enggak sih kayaknya. Aku masih gak ada rencana untuk ponian sih, sejujurnya. To be honest, kayak aku masih belum ada kepikiran buat ponian karena pro and cons-nya tuh banyak banget. Ya semuanya juga ada pro and cons, tapi maksudnya kayak ntar ribet gitu loh kalau ponian, ya gak sih? Kayak aku harus memikirkan matang-matang sih untuk change my hairstyle. Tapi kecuali kalau misalnya cuma panjangnya doang ya. Kalau cuma panjang kayak ya udahlah, kayak udah aja gitu. Poni tipis, aneh guys, aneh. Pasti aku pernah kan kasih tahu di PM 1. Itu aneh sumpah. No bondol, yes, I'm not gonna do that. Kayaknya ya, aku masih nggak kepikiran sih. Karena kayak jujur itu kayak agak aneh ya. Kayak terima kasih kak roketnya. Terus kayak pas itu pernah temen aku, maaf ya aku menceritakan temanku lagi, tapi pas itu ada pernah temanku, dia tuh semenjak potong pendek tumbuhnya tuh aneh. Tapi kayak iya sih, tapi iya sebagai aku yang temennya dari kecil, dari TK dan lain-lain, aku melihat itu kan, melihat rambutnya. Tapi emang iya tahu semenjak potong pendek tuh pas tumbuhnya aneh. Kenapa gitu ya? Kayak aku emang masih pingin rambut panjang sih. Karena aku pas ngeliat Shonichi Pajama Drive aku with the long hair, I felt like so pretty. Tapi ya sih, terus aku pas ngeliat aku potong rambut, aku kayak that's weird. Pas aku ngeliat awal-awal ya. Kalau sekarang tuh mungkin masih oke, karena dia udah memanjang guys, ya gak sih? Kan kayak mungkin ngeliatinnya kayak juga udah lebih better karena dia udah agak panjang. Cuman kayak yang pas awal potong rambut itu aku merasa aku cakep banget kan, awal potong rambut tuh. Tapi sekarang pas aku ngeliat, aku kayak agak jelek ya pas awal potong itu. Tapi kayak ya udah. Tapi kayak banyak Gen 13 yang bilang kayak aku tuh cocok pas potong itu, karena pas itu kan habis aku balik, aku kayak ketemu mereka, terus mereka kayak oh my god, kayak looks fresh gitu kan. Cuman kayak no,
Kayak aku kayak gitu lagi, nyesel kak dipotong. Gak juga sih, cuman kayak aku suka banget panjangnya segini, tapi aku pengen lebih panjang lagi sih sebenarnya. Tapi kayak aku merasa aku suka sih dengan panjang segini. Terima kasih kakak dalam pestanya. I think ya, aku tuh bakal memanjangkan rambut tapi di ada layernya gitu, nggak panjang yang lurus. Karena pas yang kemarin sebelum aku potong rambut ini, kemarin tuh rambut aku tuh panjang datar. Aku nggak layer karena aku pas itu nggak suka layer. Jadi aku kayak kalau potong tuh kayak datar doang. Tapi itu jadi aneh kalau misalnya kalau panjang banget, terus kalau ya pokoknya aneh gitu deh. Jadinya kayak aku kayak pengen long hair cuman di layer. Tapi ya gitu. Terima kasih Kak Rizky Ramahmah Jemimanya. Tapi aku bisa berubah, my plan itu bisa berubah. Jadi kayak lebih suka nggak sih? Lebih suka pas zaman awal perkenalan. Awal perkenalan rambut aku seberapa ya? Awal perkenalan aku kayak mana ya? Oh, lurus kayak trail IDN. Tega. Sampai batuk. Ya bentar, kita cari foto awal perkenalan ya. Yang mana ya? Oh ini ya. Oh pendek ya pas itu rambut aku. Ya gak sih? Segini. Ih, tau gak sih, masa alay banget. Masa aku foto sama KBC aku sendiri guys. Alay banget. Masa aku gini posenya. No. Narsis banget, tapi semuanya kayak gitu tau. Semua Gen 13, jadi aku kan kayak gantian gitu ya. Jadi kayak aneh banget sih. Tapi ya udahlah. Bangga sama diri sendiri, betul bangga sama diri sendiri. Terima kasih Kak Alvin malam pestanya. Yang waktu itu dikira kamu kalem, padahal. Tapi ya tau pas itu aku pernah ngeliat apa sih kayak video apa gitu. Terus kayak ada yang bilang kayak Jemima tuh kalem, and then kayak I was like yes I know I am. Tapi kayak masih sih sampai sekarang, jadi kayak ya udah masih jaim. Iya tahu, sumpah sejaim itu, sumpah. Kayak malu, pas itu masih malu gitu loh, masih gak bisa. Even pas perkenalan aja ya, itu aku deg-degan parah, deg-degan banget. Deg-degan banget, terus pas masuk itu kan dada-dada gitu kan. Aku kayak senyum, tapi kayak aku tuh senyum tuh awkward banget, kayak awkward banget karena malu pas itu. Terus itu untung ya bukan aku yang jalan pertama, karena aku tuh bisa merasakan, I have a feeling. Terima kasih Kakak Fatinya. I have a feeling kalau misalnya aku yang jalan pertama pas itu, kayak aku bisa ini sih, aku bisa kayak tersesat. Karena kayak saking malunya tuh, jadi kayak, karena pas aku jalan aja kayak aku sambil ngeliat terus kayak gitu. I thought you were the quiet type. Yes, I am the quiet type. Yes, I am. Kamu Sonichi Theater tenang banget. Sonichi Theater? Maksudnya Sonichi Theater? Maksudnya Aita Kata, Sonichi Aita Kata atau apa? Kamu kapan jadi Jemima lagi? Oh, perkenalan. Apa tadi bilang apa ya? Sonichi Theater apa tenang banget? Oh iya. Iya lagi. Terus aku ingat banget pas itu kayak aku kirain kalem dan aura dihnya kuat banget. Mana ada ya?
mana ada aura apa sih, aura dihnya kuat banget, mana ada, sumpah itu kayak aura ramahnya itu ada banget. Terus pas itu aku ingat banget, aku kayak mengingat-ingat apa yang harus aku omongin gitu kan, kayak halo aku Jemima, dan itu saking awkwardnya jadi kayak gitu, jadi lombak because like itu kayak deg-degan gitu loh. Terus jadi terus kayak megang mic-nya itu juga aneh banget gitu, kayak nggak enak gitu megangnya. Nyebut full name ya kan. Terus kayak aku membiasakan diri untuk mengomong aku Jemima dari Lombok. Terus apa ya, ngomong apa ya, lupa deh pas itu. Biasanya saya, yes betul, biasa saya guys. Sumpah karena kok aku kalau misalnya di Lombok itu ngomongnya saya guys. Terima kasih Kak Nasib, belum pestanya. Terima kasih kakak, rakyat ya. Ada sih temen aku yang ngomong tapi kayak aku kayak apaan sih, tapi ya lucu juga sih kadang-kadang ngomong tapi kayak itu lebih ke kayak kalau lagi kesel aja gak sih, kayak enggak juga sih, tapi ya sekarang udah gak sih. Tapi kalau dulu itu pokoknya kayak aku selalu, tapi gak tau sih, aku merasa kalau aku yang ngomong itu aneh. Tapi kalau misalnya yang lain ngomong itu kayak ya udah it's fine, kayak aku dengernya tuh it's fine aja sih. Cuman kalau misalnya aku yang ngomong tuh kayak so iye banget gitu ngomong gitu sih. Tapi kalau misalnya yang lain kayak ya udah sih, kayak enak aja dengernya. Kayak temenku juga ngomong juga kayak aku kayak enak aja denger ya. Tapi kayak aku with my friend yang di Lombok itu aku tetap kayak ngomong saya gitu guys, sama kayak ke guru aku, karena kayak terima kasih kakak bangun pestanya. Karena kayak emang dari dulu tuh ngomong saya gitu kan. Terus kayak emang ada temen aku yang ngomong itu aku gitu, tapi kayak aku nggak pernah ngomong aku, ngomongnya saya. Terus kayak jadinya kalau misalnya tiba-tiba ngomong terima kasih Kak Zada mas batangnya, kalau tiba-tiba aku ngomong aku kayak aneh, karena kayak sebenarnya tau aku nggak pernah ngomong aku. Tapi kayak sekarang ya aku kalau bisa ngomong saya itu kayak aneh banget, saya, oh my god, kayak terlalu ini gak sih, kayak terlalu formal gitu. Tapi saya sih tapi aku masih ngomong saya sih jujur with my family. Tapi lucu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, yes. Tapi kayak aku dari kecil tuh disuruh ngomong itu karena kayak gak tau sih. Tapi kayak ya sih, aku kalau misal ngomong kayak gini, ngomong aku itu kayak biasa aja. Cuman kalau misalnya aku ngomong sama keluarga aku tuh kayak aneh, sumpah. Karena biasanya tuh kan nggak pernah gitu kan, jadi kayak gitu. Kamu manggil diri sendiri ke keluarga pakai saya bukan namanya? Iya. Sebab aku nggak kebiasa tahu pakai nama, tapi kadang-kadang kayak aku membiasakan diri kayak Jemima mau makan. Aneh banget gak sih? Ayo udah makan, you udah makan belum? Ayo udah makan, you udah makan. Jemima mau tidur. Kayak aneh banget. Sumpah aneh banget. Terus itu aku pernah kayak chat, pokoknya di chat itu aku ngomong apa sih, Jemima. Kayak Jemima apa gitu. Aneh tau, kayak manggil nama sendiri Jemima.
Guys, kalian lagi apa? Kalau Jemima lagi nge-live. Aneh banget. Biasa buat anak-anak. Apa iya ya? Ya kan, kayak lewat aku tidak bisa kayak gitu. Di VC pakai Jemima. Ih, aneh tahu. Jemima nggak ngantuk. Kalian ngantuk ya? Iya, lagi udah jam segini. Tapi bentar ya, ini sebelum tidur. supaya ngantuk. Supaya ngantuk ya, ini teman ngantuk. Terima kasih Kak Alvin, Jemimanya. Kalian pilih yang mana nih? Cepet, kalian harus pilih yang sleep or song. Udah, sleep dulu ya. Ntar volumenya kita naikin dulu. Sebab aku udah ngerti guys, aku udah ngerti ini. Aulia. Hah? Serius namanya Aulia? Bentar ya, ini gimana sih caranya supaya... Oh, kalian pilih yang sleep ya? Nggak mau, aku maunya song dulu. Oke, di sini ya. Ayo, udah ngantuk. Oh, iya udah ngantuk, sabar ya. Duh, gimana sih cara taruhnya? Udah di sini aja. Kita song dulu ya. Terima kasih Kak Padli. Terima kasih Kak Padli, Jemimanya. Oke, sekarang yang sleep. Terima kasih Kak Padli, hatinya. Tapi enak tahu, super ngantuk. Terakhir ya, kita yang song lagi terakhir. Tapi ini enak banget tau buat tidur guys. Lagunya emang kalian gak suka ya? Apanya horor sih, ini lucu. Terima kasih Kak Dak Dik Dek dari JKT48 stage-nya. Oke. Udah. Terima kasih Kak Rizky Rama, hatinya. Ngantuk banget ya kan? Tapi kalau aku punya boneka kayak gitu, aku taruh di luar kamar. Ih, kok jahat. Kok gitu? Yaudah. Ejup belum balas. Jangan nanya-nanya Ejup ya. Kalian tahu kan Ejup seperti apa. Sudah, biarkan saja. Oke, kita sambil baca. Bentar, kita volumenya kita kecilin dulu. Terima kasih Kak Alvin, hatinya. Oh, ini ada suaranya nggak? Lah, kok dia nggak gitu? Oh, dia mati. Hah? Nih ya, kita volumenya kecil. Oke. Jadi yang ke-10 ada Kak Rizky Ramahmah. Terima kasih Kak Rizky Ramahmah. Yang ke-9 ada Kak Padi. Terima kasih Kak Padi. Yang ke-8 ada Kak Ransya. Terima kasih Kak Ransya.
Yang ketujuh ada Kak Zada, terima kasih Kak Zada. Yang keenam ada Kak Yogi Kangen Evodi, terima kasih Kak Yogi. Yang kelima ada Kak Feristera, terima kasih Kak Feristera. Yang keempat ada Kak Alvin, terima kasih Kak Alvin. Yang ketiga ada Kak Mas Alvin, terima kasih Kak Mas Alvin. Yang kedua ada Kak Dakdikdukder, terima kasih Kak Dakdikdukder. Yang kesatu ada Kak 12, terima kasih Kak 12. Terima kasih guys. Bye bye. Selamat selamat tidur. Bye bye. Bye bye. Jangan begadang ya guys. Dadah, thank you.